Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Untungan Nazla dari Prodi Farmasi dengan NIM 24110153200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Subtopik pertama yang akan saya jelaskan adalah kardiovaskular. Kardiovaskular sendiri adalah gabungan dari dua nama, yaitu kardio yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh. Jadi ketika kita membahas tentang kardiovaskular, otomatis kita juga akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Fungsi dari sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdeoksigenasi kembali ke paru-paru. Masuk ke definisi jantung, jantung adalah organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung merupakan bagian utama dari sistem peredaran darah manusia. Jantung merupakan organ muskular yang berarti didominasi oleh jaringan otot dan berongga. Jantung terletak di selaput perikardium yang berlokasi di mediastinum. Mediastinum itu sendiri adalah rongga yang terletak pada dada atau toraks. Jantung terletak di antara pulmo atau paru-paru, di antara dekstra dan sinistra, kanan dan kiri. Atau lebih tepatnya, jantung terletak di mediastinum inferior media, di tengah-tengah. Jantung terdiri dari yang pertama adalah dinding jantung. Dinding jantung adalah bagian yang tersusun dari otot jantung yang akan berkontraksi dan rileks ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Rongga jantung terbagi menjadi dua, yaitu sisi kiri dan kanan, yang dipisahkan oleh lapisan penyekat dinding jantung atau septum. Masing-masing rongga terdiri dari dua kamar jantung, serambi dan bilik. Dinding jantung sendiri memiliki tiga lapisan, yaitu endokardium atau lapisan dalam, miokardium atau lapisan tengah berotot, dan epikardium atau lapisan luar pelindung. Perlu diketahui bahwa epikardium merupakan bagian dari lapisan perikardium atau lapisan selaput atau kantung yang membungkus dan melindungi jantung. Adapun pembagian dinding jantung, yaitu yang pertama epikardium adalah lapisan luar dinding jantung. Epikardium juga dikenal sebagai perikardium visceral karena membentuk lapisan dalam perikardium. Epikardium terutama terdiri dari jaringan ikat longgar, termasuk serat elastis dan jaringan adiposa. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan dalam jantung dan juga membantu produksi cairan perikardium. Cairan ini mengisi rongga perikardium dan membantu mengurangi gesekan antara membran perikardium. Di lapisan jantung ini juga terdapat pembuluh darah koroner yang memasok darah ke dinding jantung. Lapisan dalam epikardium bersentuhan langsung dengan miokardium. Yang kedua ada miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Lapisan ini terdiri dari serat otot jantung yang memungkinkan terjadinya kontraksi jantung. Miokardium adalah lapisan paling tebal dan dinding jantung dengan ketebalan yang bervariasi di berbagai bagian jantung. Miokardium ventrikel kiri adalah yang paling tebal karena ventrikel ini bertanggung jawab untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk memompa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung berada di bawah kendali sistem saraf tepi yang mengarahkan fungsi-fungsi tak sadar termasuk detak jantung. Konduksi jantung dimungkinkan oleh serat otot miokardium yang terspesialisasi dan kumpulan serat ini yang terdiri dari kumpulan atrioventrikular dan serat Purkinje membawa impuls listrik ke bagian tengah jantung menuju ventrikel. Impuls ini memicu serat otot di ventrikel untuk berkontraksi. Yang terakhir ada endokardium.
Endokardium adalah lapisan tipis bagian dalam dinding jantung. Lapisan ini melapisi ruang jantung bagian dalam, menutupi katup jantung, dan merupakan kelanjutan dari endotelium pembuluh darah besar. Endokardium atrium jantung terdiri dari otot polos serta serot elastis. Infeksi endokardium dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai endokarditis. Endokarditis biasanya merupakan akibat dari infeksi katup jantung atau endokardium oleh bakteri, jamur, atau mikroba tertentu. Endokarditis adalah kondisi serius yang dapat berakibat fatal. Bagian yang kedua adalah ruang jantung. Terdapat 4 ruang utama dalam anatomi jantung, yakni serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi jantung berada di bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di bagian bawah jantung. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing fungsinya. Serambi kanan berfungsi sebagai penerima darah dengan sedikit oksigen dari pembuluh darah vena cava, lalu memompanya ke bilik kanan. Bilik kanan sendiri memompa darah yang minim oksigen untuk melakukan pertukaran dengan darah kaya oksigen di paru-paru melalui arteri pulmonalis. Serambi kiri berfungsi untuk menampung darah kaya oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke bilik kiri. Dan terakhir, bilik kiri berfungsi untuk mengalirkan darah melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Berikut adalah ilustrasi dari katup dan ruang jantung. Katup terdiri dari katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis, dan katup trikuspid. Sedangkan ruang jantung ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Dan juga ada pembuluh darah, yaitu aorta, arteri pulmonalis, vena cava, dan vena pulmonalis. Bagian ketiga jantung adalah katup jantung. Anatomi jantung berikutnya adalah katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup pintu di antara ruang jantung agar darah bisa mengalir secara normal. Katup jantung terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama katup mitral, katup terbuka yang menjadi pintu bagi aliran darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kanan. Yang kedua, katup trikuspid, yaitu katup terbuka yang membantu mengontrol aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Yang ketiga, katup pulmonalis, yaitu katup tertutup yang membantu mengatur aliran darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Yang terakhir, katup aorta, yaitu katup tertutup yang mengatur aliran darah yang kaya oksigen dari bilik kiri menuju pembuluh darah aorta untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Bagian selanjutnya adalah pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah sistem konduksi listrik. Fungsi sistem konduksi listrik dalam anatomi jantung adalah mengatur ritme dan kecepatan detak jantung. Bagian ini terdiri dari sinoatrial atau SA node menghasilkan sinyal listrik yang menyebabkan atrium jantung berkontraksi, dan nodus atrioventrikular atau AV mengantarkan sinyal listrik dari atrium menuju ventrikel jantung. Jantung berhadapan dengan struktur lain. Yang pertama adalah permukaan basis cordis, yang sebagian terbentuk dari atrium sinistra, atrium dextra, dan pembuluh darah. Permukaan kedua adalah fascia sternocostalis, bagian yang menghadap ke daerah sternum. Sebagian besar terdiri dari ventrikel dextra dan sinistra, dan atrium dan auricula dextra. Selanjutnya ada fascia diafragma, yaitu sisi yang menghadap diafragma.
sebagian dari vertical dexter dan sinistra. Adapun vesies pulmonis, daerah jantung yang berhadapan langsung dengan paru-paru. Di sini kita bisa membagi menjadi dua, yaitu margo acutus di bagian dekstra dan margo obstrutus di bagian sinistra. Adapun definisi dari pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah dalam anatomi jantung, diantaranya yaitu pembuluh darah arteri, membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah minim oksigen dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru. Pembuluh darah vena membawa darah dari seluruh tubuh yang minim oksigen menuju jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju serambi kiri jantung. Yang terakhir, pembuluh darah kapiler, yaitu menjadi penghubung pembuluh darah arteri dan vena selama proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Definisi dari darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Tidak sampai di situ, darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan berbagai kesehatan serius. Darah terdiri dari 2 bagian, yaitu cair dan padat. Separuh bagian darah yang berbentuk cair disebut darah terdiri dari 2 bagian, yaitu cair dan padat. Separuh bagian darah yang berbentuk cair disebut plasma, yang terbuat dari campuran air, protein, dan garam. Sementara bagian padatnya terbuat dari sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Seluruh sel ini diproduksi oleh sum-sum tulang secara terus-menerus untuk mengganti sel-sel tua yang mati. Sel darah merah dapat bertahan hidup dalam 120 hari. Sel darah putih hanya hidup untuk 1 hari, sedangkan trombosit bertahan hingga 6 hari. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh untuk melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen
dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau dinamakan aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung berkekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Ini adalah foto dari mekanisme sistem peredaran darah. Bisa dilihat di jantung bagian kanan yang berwarna biru itu kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang berwarna merah bagian kiri kaya akan oksigen. Di sini juga terdapat pembuluh darah dan bagian dari jantung. Ada arteri pulmonari, vena cava, atrium kanan, ventrikel kanan, vena pulmonari, atrium kiri, ventrikel kiri. Ada pula peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Memasuki subtopik yang kedua adalah sistem respirasi. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Adapun bagian-bagian sistem respirasi yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Yang pertama ada hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga kongka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus.
Yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakannya hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkar dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchioles. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarahkan kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Yang keenam ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronchioles memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchioles respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita masuk ke cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Berikut ini adalah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Selanjutnya, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju bronchiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Adapun istilah yaitu kardiorespirasi.
Kardiorespirasi sendiri adalah kemampuan sistem kardiovaskuler dan pernapasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan otot saat melakukan aktivitas. Kardiorespirasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari. Daya tahan kardiorespirasi adalah kemampuan untuk melakukan latihan otot besar seluruh tubuh pada intensitas sedang hingga tinggi untuk jangka waktu yang lama. Daya tahan kardiorespirasi merupakan salah satu indikator kebugaran fisik individu. Sistem kardiorespirasi memiliki tujuan untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel, serta membuang produk-produk sisa metabolisme untuk menjaga keseimbangan internal. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi melalui adaptasi struktural dan fungsional pada jantung. Semakin banyak oksigen yang diserap tubuh, semakin baik kinerja otot dan semakin sedikit jumlah limbah yang menyebabkan kelelahan. Dari penjelasan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa sistem kardiovaskuler adalah sistem tubuh yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsinya adalah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel, serta mengangkut produk limbah untuk dikeluarkan. Adapun komponen utama sistem kardiovaskuler, yang pertama ada jantung, yaitu organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui dua siklus utama, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Yang kedua ada pembuluh darah, terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah keluar dari jantung, vena mengembalikan darah ke jantung, dan kapiler menghubungkan arteri dan vena serta memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan. Yang ketiga, ada darah. Cairan yang terdiri dari sel darah merah atau untuk mengangkut oksigen, sel darah putih untuk pertahanan imun, trombosit untuk pembekuan darah, dan plasma bagian cair yang mengangkut nutrisi dan produk limbah. Sistem ini memainkan peran vital dalam mempertahankan hemostatis seperti mengatur suhu tubuh dan keseimbangan cairan. Yang selanjutnya di sistem respirasi. Sistem respirasi bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Berikut adalah rangkuman materinya. Yang pertama ada fungsi utamanya, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua, bagian utamanya, yang pertama adalah saluran pernapasan atas, terdiri dari hidung dan tenggorokan atau faring yang menghangatkan, melembabkan, dan memfilter udara. Selanjutnya, saluran pernapasan bawah terdiri dari laring atau pita suara, trakea, batang tenggorokan, dan bronkus yang mengarahkan udara ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru, yaitu organ utama tempat pertukaran gas terjadi di alveoli, kantung udara kecil di dalam paru-paru. Yang ketiga, mekanisme pernapasan. Ada inspirasi, yaitu otot diafragma dan otot pernapasan lainnya berkontraksi, menyebabkan rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Ada juga ekspirasi, yaitu otot-otot relaksasi, rongga dada menyusut, dan udara dikeluarkan dari paru-paru. Yang keempat, ada pertukaran gas. Di alveoli, oksigen dari udara diambil oleh darah dan karbon dioksida diambil dari darah untuk dikeluarkan melalui pernapasan. Sistem ini bekerja untuk menyediakan oksigen yang diperlukan untuk metabolisme sel dan mengeluarkan produk limbah berupa karbon dioksida. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi pada manusia. Saya berharap pembahasan ini bisa bermanfaat dan saya memohon maaf jika ada terjadi kesalahan kata, dan saya berterima kasih atas penugasan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.